Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin berolahraga. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan memakai masker jika hendak keluar rumah. Bertemu lagi dengan Bu Inai dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Sebelumnya, kita telah membahas unsur-unsur karya sastra yang terdapat dalam teks cerpen. Masih ingat bukan? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas struktur cerpen dan aspek atau ciri kebahasaan cerita pendek. Struktur cerpen ada 6. Yang pertama abstrak, yang kedua orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Pertama, abstrak. Abstrak bersifat opsional atau boleh ada, boleh tidak. Abstrak artinya pengantar cerita yang disampaikan pengarang. Struktur cerpen yang kedua adalah orientasi. Orientasi artinya pengenalan tokoh, latar, maupun unsur-unsur yang ada dalam cerita. Yang ketiga adalah komplikasi. Artinya adanya konflik. Konflik bisa dengan lawan tokoh atau dengan diri sendiri, atau yang biasa disebut dengan konflik batin. Yang keempat adalah evaluasi, di mana terjadi penurunan dari konflik ke pemecahan masalah. Yang kelima adalah resolusi, ditandai dengan upaya pengarang untuk mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami tokoh. Struktur yang keenam atau yang terakhir adalah koda. Koda sama dengan abstrak, bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak, yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Berikutnya, materi kita hari ini adalah kaidah kebahasaan cerita pendek. Yang pertama, menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan suatu objek, hal, orang, atau peristiwa, sehingga pembaca seolah melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang digambarkan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan latar dan tokoh. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata atau kalimat ekspresif. Penggunaan kata atau kalimat yang mampu mengekspresikan perasaan pengarang melalui tuturan tokoh. Perhatikan contoh berikut. Biasanya, pengarang akan menggunakan kata seru atau interjeksi, kata serapan, atau penggunaan simbol tertentu.
Berikutnya, kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan majas. Majas merupakan pemanfaatan kata atau kalimat untuk memperoleh efek tertentu. Dengan majas, teks akan memiliki efek lebih indah, imajinatif, ataupun ekspresif. Seperti majas repetisi, eufemisme, litotes, pleonasme, hiperbol, simile, metafora, personifikasi, ironi, dan banyak lagi yang lainnya. Itulah pembahasan kita kali ini. Dapat kita simpulkan, yang pertama, struktur cerpen ada 6, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Kedua, kaidah kebahasaan cerpen yaitu menggunakan kalimat deskriptif, menggunakan kata atau kalimat ekspresif, dan penggunaan majas. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.